Soul Land 2 Chapter 451. Kekuatan destruktif dari serangan habis-habisan Titlet Douluo sangat mengerikan. Kemampuan Giant Hammer Douluo dilepaskan ke potensi terbesar mereka pada saat ini. Pada saat ini, ekspresi Huo Yuhao tiba-tiba berubah sangat. Sosoknya melintas sebelum dia menyerbu di depan Giant Hammer Douluo. Dia menyeret tubuhnya ketika dia dengan cepat mencoba terbang terbalik. Garis cahaya merah gelap menembus pada saat ini. Garis cahaya ini setebal tong air. Ketika ia melewatinya, semua yang ada di sekitarnya menguap, dan hanya lubang besarlah yang tersisa. Setelah itu, aliran energi asal yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menakutkan dilepaskan dari lubang besar itu secara instan. Jeritan menyedihkan memenuhi udara, dan roh pembalas yang tak berbentuk mulai melompat ke arah semua orang. Sateret Star Douluo mendorong tangan kanannya ke depan, melepaskan kekuatan bintang-bintang yang hancur yang merobek ruang dan roh-roh pembalasan ini terpisah. Namun, roh pembalasan ini sangat kuat. Beberapa dari mereka selamat dari serangan itu. Cahaya keemasan terang menyala pada saat ini, dan aura suci segera dilepaskan. Roh pembalasan menghilang saat mereka terkena cahaya ini, yang dipenuhi dengan aura suci. Ye Gui mengangkat tangan kanannya, dan pedang putih yang kira-kira 1 meter panjangnya muncul. Itu memancarkan cahaya putih suci. Itu pedang suci. Namun, pedang suci itu hanya keterampilan jiwanya yang kelima, dan dia hanya seorang kaisar jiwa. Dibandingkan dengan cahaya bintang hancur bintang terobosan Douluo, keterampilan jiwanya jauh lebih lemah. Namun, pedang suci miliknya sangat efektif melawan roh pembalasan. Efektivitasnya bahkan melampaui cahaya bintang hancur. Huo Yuhao berkata kepada Sateret Star Douluo, "Cepat, ayo naik dengan cepat. Terlalu sulit untuk bergerak di dalam tembok gunung ini. Dia sudah menemukan posisi kita. Jika dia melepaskan kekuatan penuhnya, kita sudah selesai." Petik 2. Dia jelas tahu bahwa serangan Giant Hammer Douluo sebelumnya telah mengungkapkan posisinya. Namun, dia adalah satu-satunya yang posisinya terekspos. Inilah sebabnya mengapa hanya seberkas cahaya kematian dewa dilepaskan ke arahnya. Jika itu adalah versi lengkap dari cahaya dewa kematian, mereka akan sepenuhnya ditelan. Jika bukan karena fakta bahwa cahaya dewa kematian sangat terkuras selama pembebasannya, dia mungkin satu-satunya yang akan selamat dari serangan itu. Namun, ini juga dibangun di atas premis bahwa Ditian mampu menahan serangan. Giant Hammer Douluo dan Sateret Star Douluo memasang ekspresi suram di wajah mereka sekarang. The Sateret Star Douluo melepaskan cahaya ungu yang intens dari tubuhnya, yang berubah menjadi strip cahaya yang menelan semua orang dan melindungi mereka. Dia maju selangkah, dan bidang-bidang besar mulai runtuh. Kemudian, dia membawa semua orang saat mereka dengan cepat keluar. Pada titik ini, bumi mulai beresonansi dari luar. Titoul Douluo yang sebagian besar terkonsentrasi di sekitar puncak gunung utama membuat gerakan mereka. Bahkan jika mereka menghadapi Legiun Insinyur Jiwa, mereka dapat bertahan selama beberapa waktu. Selain itu, mereka tidak memiliki keraguan saat ini. Mereka tersebar terhadap Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Sun Moon. Mereka mulai melepaskan keterampilan jiwa destruktif mereka. Lebih mudah dihancurkan daripada dibangun. Pada saat ini, lebih dari 10 judul Douluo mendatangkan malapetaka dengan kemampuan apapun yang mereka miliki, menyebabkan puncak utama pegunungan Mingdo turun ke kekacauan. Alat jiwa besar yang dipasang di puncak gunung benar-benar tidak efektif. Mereka tidak bisa dengan tepat diarahkan pada Douluo berjudul ini. Sedangkan insinyur jiwa dari Legiun Insinyur Jiwa hanya bisa menyerang menggunakan alat jiwa apapun yang mereka miliki bersama mereka. Mereka tidak dapat menyebabkan masalah yang signifikan terhadap Titlet Douluo ini, yang sangat cepat. Titlet Douluo yang tersebar hanya memiliki satu target, puncak gunung. Misi mereka kali ini adalah untuk menghancurkan Dewa Kematian. Selama dihancurkan, musuh-musuh mereka yang lain akan lebih mudah ditangani. Selain itu, jauh lebih nyaman bagi mereka untuk melanjutkan ke arah manapun dari puncak gunung. Ini akan membantu mereka dalam menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada alat jiwa musuh mereka. Saat ini, sudah ada 2 gelar Douluo yang diam-diam merangkak menuju 2 alat jiwa terbesar, di bawah bimbingan deteksi spiritual Huo Yuhao. Mereka berdua membawa bom peledak. Ledakan, bola cahaya ungu berhamburan di bagian atas gunung. Setelah ini, bola cahaya ungu ini memimpin semua orang dari Shrek dalam tugas mereka menuju gunung. Pemogokan Giant Hammer Douluo sebelumnya sangat efektif. Saat mereka keluar, semua orang melihat bahwa 10 alat jiwa di puncak gunung telah hancur berantakan.
Banyak dari mereka bahkan rusak tidak dapat diperbaiki. Luo Yuhao diam-diam patah hati. Karena dia takut diserang oleh Dewa Kematian. Dia tidak membawa cincin cahaya Starlight Sapphire dan cermin cahaya hati Starlight Sapphire. Kalau tidak, dia bisa mengumpulkan semua alat jiwa yang rusak ini. Meskipun mereka rusak, mereka masih bernilai banyak. Dewa Kematian jauh dari sana. Sisanya masih sedikit tidak sadar. Tetapi Luo Yuhao, Giant Hammer Douluo dan Sate Red Star Douluo memiliki indera yang sangat akut. Ekspresi mereka berubah saat mereka keluar. Ada semacam tekanan tak terlihat di udara yang membatasi indera spiritual mereka. Tidak jauh ke depan, Dewa Kematian memancarkan cahaya merah gelap, berdarah yang hanya terlihat dari jarak dekat. Seolah-olah darah mengalir pada Dewa Kematian. Bahkan ada wajah garang yang melolong. Yang lebih mencengangkan lagi adalah tidak ada orang di sekitarnya. Tidak ada legiun penguasa jiwa di sana untuk melindungi alat jiwa yang begitu penting. Bahkan alat-alat jiwa besar yang telah dihancurkan tidak diawasi oleh siapapun. Semuanya, hati-hati. The Sate Red Star Douluo mengangkat kepalanya untuk melihat Dewa Kematian dan maju selangkah. Dia mengangkat Light of Sate Red Stars dan melindungi semua orang di dalamnya. Giant Hammer Douluo bahkan lebih langsung. Dia mengangkat palu raksasanya dan dengan paksa memalunya di tanah. Kali ini, dia bahkan tidak memerlukan deteksi spiritual Luo Yuhao sebelum dia berhasil menemukan secara akurat posisi Dewa Kematian. Giant Hammer Douluo melepaskan cahaya kuning intens dari tubuhnya. Setelah dia memalu tanah, cincin jiwa keenamnya bersinar cerah. Di belakangnya, palu raksasa identik mulai mengayun di udara sebelum juga memalu tanah. Sebuah ledakan keras bergema, targetnya tentu saja Dewa Kematian. Namun, pada saat itulah sesuatu yang aneh terjadi. Lapisan tebal, cahaya merah darah dilepaskan dari Dewa Kematian. Itu tidak ditargetkan untuk siapapun, tetapi semacam domain yang telah dibangun. Palu Giant Hammer Douluo dengan cepat berubah menjadi merah darah. Setelah ini, dia mengerang sebelum dia terlempar ke udara. Proyeksi palu merah juga dibelokkan dari tanah dan menabrak Giant Hammer Douluo, menyebabkannya terbang beberapa puluh meter jauhnya. Dampak yang diharapkan dari serangan Giant Hammer Douluo tidak tercapai. Apakah itu bintang hancur Douluo, Luo Yuhao atau yang lainnya? Ekspresi mereka segera berubah menjadi buruk. Giant Hammer Douluo adalah Douluo berjudul. Meskipun dia bukan titoul Douluo yang sangat kuat, dia telah mendapatkan reputasi untuk dirinya sendiri melalui kekuatannya. Selain itu, dia adalah master jiwa tipe serangan rank 92. Titu Douluo terlemah masihlah. Titu Douluo, dia benar-benar memiliki meja dihidupkan dan terlempar ke udara. Lebih menakutkan lagi, baik Sate Red Star Douluo maupun Luo Yuhao tidak tahu di mana orang yang telah memberikan pukulan ini kepada Giant Hammer Douluo. Ekspresi Sate Red Star Douluo segera berubah saat mereka diliputi oleh cahaya merah darah. Dia tidak bisa merobek ruang di tengah-tengah cahaya merah darah ini, yang sangat membatasi kekuatan destruktifnya. Tekanan luar biasa yang diberikan padanya bahkan membatasi kemampuannya untuk melepaskan cahaya bintang-bintangnya yang terputus. Sesuatu yang lebih kuat daripada Soul Star Douluo. Jelas, lampu merah darah itu tidak dilepaskan oleh alat jiwa, tetapi seorang guru jiwa. Penting untuk diketahui bahwa Sate Red Star Douluo agak kuat bahkan di ranah Douluo Transcendent. Menurut penilaian Luo Yuhao, budidayanya kira-kira sebanding dengan dewa bela diri Douluo, Xian Liner. Dia adalah salah satu dari 5 tuan jiwa teratas di Kekaisaran Luo Star. Namun, musuh yang tidak dikenal ini telah sepenuhnya menahan Douluo bintang hancur bahkan sebelum muncul. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa musuh bukan hanya Douluo Transcendent. Itu juga berarti bahwa kultivasi musuh juga harus berada beberapa mil di atas Sate Red Star Douluo. Itu terlalu menakutkan. Dewa Kematian kemungkinan besar dikendalikan oleh Dewa Kematian Douluo. Apakah ini berarti bahwa Dewa Kematian Douluo adalah Douluo Transcendent? Apakah ini berarti bahwa Dewa Kematian mungkin bisa menjadi insinyur jiwa kelas 10? Kekuatan destruktif dari seorang insinyur jiwa kelas 10 tidak terbayangkan. Saya bertanya-tanya siapa yang bisa menembus penghalang spiritual saya. Ternyata itu adalah anak kecil yang berspesialisasi dalam kekuatan spiritual. Bagus, pagoda kematian dewaku masih tidak memiliki roh yang kuat untuk menahan benteng. Aku akan mengadopsi beberapa dari kalian. Petik 2. Sosok perlahan-lahan keluar dari cahaya merah darah. Ya, sosok ini muncul begitu saja. Ketika dia muncul, udara di sekitarnya jelas terdistorsi. Semua cahaya merah darah mendukungnya saat dia datang ke dunia ini. Itu seorang wanita.
Atau setidaknya dia tampak seperti wanita dari sosoknya. Suaranya sangat parau, dan terdengar agak serak. Namun, ada semacam kekuatan magis khusus untuk itu. Itu membuat seseorang merasa dekat dengannya, dan bahkan mengidolakannya. Guo Yuhao sedikit ketakutan, dan dengan cepat melepaskan kekuatan spiritualnya untuk melindungi yang lain. Dia tidak ingin yang lain terpengaruh oleh suaranya. Kamu benar-benar berhati-hati, tapi apakah saya perlu pesona spiritual saya untuk membunuh kalian semua? Lelucon yang sangat bagus. Petik 2. Dia terus melangkah maju, dan cincin jiwanya mulai bangkit. Semua orang terkejut ketika mereka melihat jiwanya berdering. Cincin jiwa pertamanya berwarna hitam pekat, dan cahaya gelapnya menunjukkan bahwa itu adalah cincin jiwa 10.000 tahun. Setelah ini, cincin jiwa setelah cincin jiwa muncul. Hitam, 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 merah, merah dan merah. 10.000 tahun dan 300.000 tahun cincin jiwa muncul. Bahkan Sateret Star Douluo merasa sulit bernapas karena auranya yang menekan setelah semua 9 cincin jiwanya muncul. Ini adalah pertama kalinya semua orang melihat seseorang sekuat dirinya. Ketika cincin jiwa merah terakhirnya muncul, Guo Yuhao percaya bahwa Ditian adalah satu-satunya yang bisa melawannya. Bahkan gurunya sendiri atau Long Xiaoyao bahkan tidak tampak sekuat dirinya. Bagaimana ini mungkin? Hanya Douluo tertinggi yang lebih kuat dari naga suci. Kekaisaran Sun Moon sebenarnya memiliki Douluo Ultimate lain selain dari Long Xiaoyao. Selain itu, dia sangat kuat, dan bahkan dapat mengendalikan pagoda Dewa Kematian. Dewa Kematian Kekaisaran, Matahari Bulan Douluo sebenarnya adalah Douluo utama dan insinyur jiwa kelas 9. Kekuatannya sudah luar biasa. Mungkin Ditian adalah satu-satunya makhluk yang bisa disebutkan dalam napas yang sama seperti dia di seluruh benua. Rencana mereka malam ini tidak dianggap sempurna sebelumnya. Guo Yuhao bahkan harus menahan serangan dari Dewa Kematian. Namun, Guo Yuhao sedikit lega karena mereka bisa tiba di depan pagoda Dewa Kematian. Lagi pula, lebih dari 10 judul Douluo telah datang bersamanya kali ini. Namun, Guo Yuhao mulai tegang lagi ketika dia melihat musuh mereka. Semua orang tahu bahwa Dewa Kematian Douluo sangat kuat dan misterius. Namun, tidak ada yang bisa menebak bahwa Dewa Kematian Douluo adalah Douluo utama. Douluo tertinggi adalah puncak keberadaan. Dan Douluo Ultimate benar-benar muncul di sini. Tidak heran Sun Moon Empire begitu percaya diri dalam mempertahankan pegunungan Mingdo. Setelah memindai dari jarak dekat sebelumnya, Guo Yuhao sudah dapat sepenuhnya memverifikasi bahwa Kekaisaran Sun Moon hanya memiliki 2 legiun insinyur jiwa di sini, serta kurang dari 20.000 tentara biasa, yang berada di sini untuk membantu insinyur jiwa. Namun, 20.000 orang aneh inilah yang berhasil menghentikan kemajuan pasukan ratus ribu orang Kekaisaran Star Luo dan 8 legiun penguasa jiwa. Penampilan wanita ini tidak jelas, karena dia diliputi oleh kerudung merah gelap. Seolah-olah ada lapisan kabut yang menutupi wajahnya. Deteksi spiritual Guo Yuhao tidak bisa mencapai jarak 30 meter darinya. Lebih tepatnya, deteksi spiritual Guo Yuhao telah benar-benar ditekan setelah domain berwarna merah darah itu muncul. "Kamu siapa?" The Sateret Star Douluo bertanya. Dia sangat takjub dengan penampilan Douluo Ultimate. Hanya Titoul Douluo sejati seperti dia yang tahu betapa sulitnya untuk naik bahkan dengan satu peringkat setelah menjadi Titoul Douluo. Lebih dari 95% titlet Douluo tidak dapat melewati tingkat Douluo Transcendent. Di antara Douluo Transcendent, 99% dari mereka tidak bisa menjadi Douluo utama. Douluo tertinggi hampir seperti dewa. Mereka selalu dikenal sebagai manusia yang paling dekat dengan dewa. Mereka benar-benar bisa menjadi dewa selama mereka memiliki altar dan menjalani transformasi khusus. Seseorang seperti itu sebenarnya ada di Kekaisaran Sun Moon. Bersama dengan Long Xiaoyao, kedua Douluo Ultimate yang diketahui masih hidup sebenarnya milik Kekaisaran Sun Moon. Tidak heran Kekaisaran Matahari Bulan cukup percaya diri untuk berperang, dan ingin menguasai seluruh benua Douluo. Mereka memang memiliki fondasi yang kuat. Dewa Kematian Douluo, bersama dengan Dewa Kematian, memang mewakili puncak terakhir keberadaan. Dengan dia di sekitar, Kekaisaran Sun Moon memang tidak membutuhkan terlalu banyak tentara. "Siapa saya? Anda bahkan tidak pantas untuk bertanya." Wanita misterius itu menjawab dengan acuh tak acuh. The Sateret Star Douluo menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Elder, aku tidak mengerti mengapa kamu harus membantu Kekaisaran Sun Moon untuk menyerang kekaisaran lain." "Oh,
Wanita misterius itu tampak terpana sesaat. Cahaya merah darah di sekitarnya juga tampak sedikit meringankan saat dia tenang. Anda tidak harus datang dari Kekaisaran Sun Moon. Meskipun saya tidak yakin bagaimana Kekaisaran Bulan Matahari berhasil meyakinkan Anda untuk bergabung dengan mereka. Semua orang dari dunia para penguasa jiwa tahu bahwa Kekaisaran Matahari Bulan berbeda dari 3 kekaisaran lain dari benua Douluo asli karena dasar dan garis keturunan mereka. Memang lebih mudah bagi mereka dari Kekaisaran Sun Moon untuk mengalami peningkatan pada tahap awal budidaya, dan mereka akan menemukan lebih mudah untuk mencerna semua jenis obat juga. Namun, tingkat kultivasi mereka akan turun ketika tingkat tertentu tercapai, yang terutama benar ketika seseorang menjadi Douluo berjudul. Ini juga mengapa tidak ada Douluo transenden di Kekaisaran Sun Moon selama bertahun-tahun. Saya yakin Anda bukan dari kerajaan Sun Moon. Anda harus berasal dari salah satu dari 3 kerajaan. Karena ini masalahnya. Mengapa kamu membantu Kekaisaran Sun Moon menyerbu kerajaanmu sendiri? The Sateret Star Douluo bertanya. Setelah mendengar kata-kata Sateret Star Douluo, Guo Yuhao juga tercerahkan. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dia pelajari dari Shrek Academy. Mungkin orang hanya akan tahu setelah menjadi Douluo berjudul. Kata-kata Sateret Star Douluo itu logis. Tetapi mereka berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan saat ini. Dan Ultimate Douluo tidak akan dicegah dengan mudah. Memang, wanita misterius itu tertawa. Tawanya sangat tajam. Itu sangat tajam sehingga tidak terbayangkan. Cahaya merah darah di sekelilingnya berubah menjadi gelombang besar. Cahaya bintang hancur Sateret Star Douluo mulai dengan cepat hancur. Dia tidak punya pilihan selain melepaskan garis-garis cahaya bintang-bintangnya yang terputus dengan sekuat tenaga untuk menstabilkannya. Kerajaan saya, bagi saya, itu lelucon. Junior, kekaisaran mana di benua Douluo asli yang dapat menampung Tuan Roh Jahat? Tidak ada yang akan mengakomodasi Tuan Roh Jahat dengan mudah. Guru-guru jiwa ortodoks itu ingin membunuhku begitu mereka melihatku. Beraninya kau berbicara seolah-olah aku milik suatu kerajaan. Ini lucu. Ini sangat lucu. Anda tidak harus sengaja membuang waktu saya di sini juga. Saya tidak terburu-buru sama sekali. Anda bisa menunggu semua orang datang dulu. Petik 2. Saat dia berbicara, wanita misterius ini mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya merah melesat ke langit. Segera, itu berubah menjadi peoni merah darah yang menyebar di langit. Boom yang datang dari lingkungan mulai memudar. Seolah-olah legiun insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon telah menghentikan serangan mereka. Setelah ini, sosok-sosok mulai melompat ke puncak gunung dan berkumpul di tempat mereka berada. Angka-angka ini milik Titoul Douluo dari Star Luo Empire. Untuk keberhasilan rencana ini, Kekaisaran Luo Bintang telah mengirimkan total 12 judul Douluo. Setiap dari mereka sangat kuat sehingga mereka bisa bertarung sendiri. Namun, mereka semua diam ketika mereka naik ke puncak gunung dan melihat 9 cincin jiwa milik wanita misterius itu. Kemampuan individu yang benar-benar kuat tidak ditentukan oleh kuantitas. Bahkan lebih pada tingkat seperti itu. Aura wanita misterius itu tidak berubah sedikit pun ketika dia dikelilingi oleh 12 titlet Douluo. Semua Titoul Douluo tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepala mereka untuk melihat pagoda Dewa Kematian yang menjulang. Mereka jelas tahu bahwa mereka harus mengatasi wanita misterius ini sebelum mereka dapat menghancurkan pagoda Dewa Kematian. Hanya dengan penghancuran pagoda Dewa Kematian, pasukan Kekaisaran Bintang Luo bergegas dan mengambil pegunungan Mingdo kembali. Apakah semua orang ada di sini? Wanita misterius itu tertawa dingin. Semua Douluo berjudul memanggil kekuatan jiwa mereka. Meskipun mereka 12 lawan 1, mereka menghadapi musuh yang gigih. Mereka menghadapi Douluo utama. Bagaimana mereka berani berpuas diri? Guo Yuhao juga menarik napas dalam-dalam. Kekuatan spiritualnya beredar, dan mata takdirnya terbuka. Setelah ini, dia dengan cepat berjalan ke sisi Sateret Star Douluo dan berteriak, "Elder, jangan bergerak dulu. Saya punya beberapa kata untuk dikatakan." Petik 2. Oh, Anda pria muda yang menarik. Trah yang sangat langka. Mengingat kemampuan Anda sebagai sage jiwa, Anda benar-benar memiliki kekuatan spiritual yang sesuai dengan seorang Douluo berjudul. Anda adalah guru jiwa tipe spiritual yang sangat langka. Ini menarik. Jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu. Setelah saya membunuh mereka dan mengadopsi Anda, saya akan membuat Anda melakukan penawaran saya. Di masa depan, aku akan mengasuhmu menjadi seorang guru jiwa tipe spiritual yang tidak ada duanya. Petik 2. Guo Yuhao menghela nafas dan berkata, "Penatua Ye, mengapa Anda harus melakukan ini?"
Apakah Anda benar-benar ingin melihat seluruh benua hancur akibat perang hanya karena rasa sakit pribadi Anda sendiri? Petik 2. Wanita misterius itu terkejut ketika dia mendengar kata-kata, Penatua Ye. Kamu siapa? Bagaimana kamu tahu nama keluargaku adalah Ye? Suaranya tiba-tiba terdengar agak menyedihkan. Setelah ini, dia mengangkat tangan kanannya dan membuat gerakan meraih Huo Yuhao. Tangannya terlihat sangat aneh. Telapak tangan dan jari-jarinya halus dan putih. Seolah-olah itu milik seorang remaja berusia 16 atau 17 tahun. Namun, kuku jarinya berwarna merah gelap dan menyerupai cakar elang. Mereka tampak sangat menakutkan. Saat dia meraih di udara, cakar berdarah besar langsung muncul di depan cahaya bintang hancur. Semua Douluo berjudul yang hadir sudah siap. Ketika mereka melihat wanita misterius ini bergerak, mereka segera bereaksi dan melepaskan segala macam keterampilan jiwa ke arahnya. Ada orang-orang yang secara langsung ditargetkan ke arahnya, sementara yang lain menargetkan cakar berdarah. Namun, sesuatu yang mengerikan terjadi. Cahaya merah darah yang memenuhi langit terdistorsi saat wanita misterius itu bergerak. Keterampilan jiwa yang ditargetkan ke arahnya menyimpang dari lintasan asli mereka dan tersebar di sekitar. Tak satu pun dari mereka yang memiliki efek. Sateret Star Douluo berteriak, dan bintik-bintik cahaya bintang ungu dilepaskan dari tubuhnya dalam upaya untuk menghentikan cakar berdarah. Namun, ia mengalami hal yang sama seperti yang lainnya. Ketika cakar berdarah itu mencapai mereka, cahaya merah darah segera terdistorsi, dan cahaya bintang ungu didorong ke satu sisi dalam distorsi. Itu tidak memiliki efek yang dimaksudkan pada cakar berdarah. Ketika cakar berdarah bentrok dengan cahaya bintang hancur, cahaya bintang hancur tampaknya telah melahap. Itu langsung menghilang. Setelah ini, cakar berdarah itu mendarat di atas Huo Yuhao dan meraih tubuhnya. Saat cahaya merah darah menyala, cakar berdarah itu telah berubah menjadi bola cahaya yang benar-benar menelan Huo Yuhao dan menariknya ke sisi wanita misterius itu. Sementara itu, semua orang dari Akademi Shrek ingin membantu, tetapi semua keterampilan jiwa yang mereka gunakan meluncur dari cahaya merah darah saat mereka menyentuhnya. Mereka tidak memiliki efek sama sekali. Semua orang tahu bahwa Ultimate Douluo adalah level tertinggi yang bisa dicapai. Namun, orang hanya bisa melihat seberapa kuat Douluo Ultimate ketika benar-benar menghadapinya. Welf-Titlet Douluo sebenarnya tidak bisa menghentikan wanita misterius itu untuk meraih Huo Yuhao. Dia masih berhasil membawanya kepadanya. Namun, Huo Yuhao sangat pintar. Dia tahu bahwa dia tidak punya cara untuk melawannya. Jadi dia bahkan tidak mencoba sama sekali. Dia membiarkan wanita misterius itu menangkapnya. Itu bukan untuk mengatakan bahwa kekuatan jiwa dari Ultimate Douluo sebanding dengan 12 judul Douluo. Itu tidak mungkin. Lagi pula, ke-12 Douluo berjudul ini termasuk 2 Douluo Transcendent. Dalam hal kekuatan jiwa total, mereka secara alami di atasnya. Namun, ke-12 judul Douluo ini akan benar-benar tidak percaya diri jika mereka benar-benar harus melawannya. Baru saja, dia bahkan tidak berbenturan dengan mereka dan hanya menggunakan kekuatannya untuk dengan mudah membuang serangan mereka. The Sateret Star Douluo memiliki yang terburuk. Dia adalah yang paling mahir mengendalikan ruang. Tetapi dia tahu bahwa kekuatan yang baru saja dilepaskan wanita ini bukan hanya semacam kekuatan yang dimiliki oleh roh-roh jahat. Alih-alih, ia menunjukkan kontrol waktu dan ruang yang luar biasa. Kendalinya sendiri berada di bawah kekuasaannya. Dia terlalu menakutkan. Katakan padaku, bagaimana kamu tahu nama keluargaku adalah Ye? Tidak banyak orang di dunia ini yang tahu siapa aku. Wanita misterius itu berkata dengan dingin. Huo Yuhao melayang di depannya sekarang. Semua orang tahu bahwa Huo Yuhao akan hancur jika dia memutuskan untuk meletakkan tangannya di atasnya. Namun, dia sebenarnya tertawa pada saat ini. Senyumnya bahkan sangat tenang. Seringai lembutnya menunjukkan bahwa dia tidak gelisah sama sekali. Senior Ye, aku tidak salah. Namamu seharusnya Ye Sishui. Kata-kata Huo Yuhao menarik perhatiannya. Kamu siapa sebenarnya? Bagaimana Anda tahu itu? Wanita misterius itu mengencangkan genggamannya. Tiba-tiba, cahaya merah darah yang erat memegang Huo Yuhao juga mendorong ke dalam. Tulang Huo Yuhao mulai mengeluarkan suara pecah. Huo Yuhao mengerutkan alisnya, tapi dia tidak mengerang sama sekali. Dia dengan tenang berkata, namaku Huo Yuhao. Guruku adalah Muen. Petik 2. Muen, Dewa Naga Douluo. Muen. Semua orang dari Kekaisaran Luo Bintang terkejut ketika mereka mendengar nama ini. Itu adalah master terakhir dari Paviliun Dewa Laut.
Douluo Utama dan Naga Douluo, Muen. Dia adalah salah satu dari naga suci kembar hitam dan putih, seorang individu yang benar-benar kuat di benua itu. Setelah mendengar nama Muen, mereka awalnya heran sebelum mereka kagum. Muen pernah memberikan kontribusi penting bagi perdamaian benua dan melindungi Akademi Shrek sampai kematiannya. Dia memang salah satu penatua kehormatan paling terkemuka di dunia para penguasa jiwa. Ketika wanita misterius itu mendengar namanya, seolah-olah dia tersambar petir. Dia bergidik sedikit, dan lampu merah menghilang, menyebabkan Huo Yuhao jatuh ke tanah. Kamu adalah muridnya, tapi bagaimana Anda mengenali saya? Bahkan dia tidak akan mengenaliku jika dia berdiri di depanku. Apalagi dia sudah mati. Dia sudah mati. Dia hampir meneriakkan beberapa kata terakhir. Terdengar sedikit histeris. Namun, kata-katanya tidak diragukan lagi memverifikasi identitasnya sendiri. Dia adalah Ye Sishui, wanita yang dulunya dikejar oleh naga suci kembar hitam putih. Dia pernah memiliki hubungan sentimental dengan Muen, yang akhirnya berakhir secara tragis. Cinta dan permusuhan yang mereka bagi bersama tidak pernah dilupakan oleh Muen bahkan ketika dia berada di ranjang kematiannya. Itu adalah penyesalan terbesar sepanjang hidupnya. Huo Yuhao berdiri dan berkata, Senior Ye, tentu saja saya tidak mengenali Anda. Aku jelas belum melihatmu sebelumnya. Satu-satunya alasan mengapa saya bisa menebak identitas Anda adalah karena kultivasi Anda. Berapa banyak orang di dunia ini yang mampu menjadi Douluo utama? Bahkan Penatua Xuan dan Dubushi masih selangkah lagi. Hanya guruku dan Kaisar Naga Douluo Long Xiaoyao yang Ultimate Douluo. Karena Anda adalah Douluo utama dan aura serta kultivasi Anda tampaknya lebih unggul dari guru saya. Ini membatasi rentang orang yang dapat saya tebak. Ketika Anda menyebutkan bahwa Anda adalah penguasa jiwa jahat, dan mengingat bahwa Penatua Long Xiaoyao berasal dari Gereja Roh Kudus, saya segera tahu siapa Anda. Saya khawatir Anda satu-satunya yang dapat meyakinkan Penatua Long Xiaoyao untuk melayani Gereja Roh Kudus. Hanya kamu yang bisa menjadi Douluo utama meskipun kamu adalah Master Jiwa Jahat, karena kamu berasal dari generasi yang sama dari guruku dan Penatua Long Xiaoyao. Hanya saja aku tidak berharap kamu menjadi Dewa Kematian Douluo dari Kekaisaran Bulan Matahari. Petik 2. Analisisnya menyebabkan semua titul Douluo dari Star Luo Empire menjadi suram. Seseorang yang berasal dari generasi Muen dan Long Xiaoyao dan menjadi Ultimate Douluo sebagai Master Roh Jahat adalah karakter yang tidak mungkin mereka lawan. Tidak heran dia tidak takut kalau ke-12 dari mereka datang bersama. Dia ingin mengalahkan mereka semua. Ye Sishui dengan cepat berubah emosional. Tetapi dia juga tenang dengan sangat cepat. Anak kecil, kamu pintar. Tidak heran Anda sudah mencapai begitu banyak pada usia yang begitu muda. Anda sebenarnya murid Muen. Bagus, sangat bagus. Meskipun saya sangat membencinya, saya juga sangat mencintainya. Karena itu, saya akan melepaskan Anda hari ini. Aku tidak akan membunuhmu. Namun, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Saya merasa baik hari ini. Saya hanya memikirkan semua sifat baiknya. Jika Anda membiarkan saya melihat Anda lagi dan saya hanya memikirkan kekurangannya, Anda akan mati. Petik 2. Terima kasih, Penatua, karena telah menyelamatkanku. Huo Yuhao sedikit membungkuk ke arah Ye Sishui. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju ke Kekaisaran Luo Star. Pada saat ini, cakar merah darah tiba-tiba muncul di belakang Huo Yuhao dan meraih lehernya. Huo Yuhao tiba-tiba merasakan perasaan sesak napas yang kuat, dan kekuatan jiwanya mulai melonjak dengan ganas. Dia mencoba melawan. Dan kristal es berliannya segera muncul. Semua orang dari Akademi Shrek terkejut. Tang Wutong berteriak, bukankah kamu bilang kamu tidak akan membunuhnya? Hehehe, Ye Sishui tiba-tiba tertawa. Dan tawanya sangat menyeramkan. Iya, aku tidak ingin membunuhnya sekarang. Tapi tiba-tiba aku memikirkan bagaimana Muen mengakhiri hubungan kita. Saya membencinya, karena muridnya ada di sini untuk menemukan saya. Mengapa saya tidak membunuhnya? Muen sudah mati. Aku ingin tahu apa reaksinya ketika dia mengetahui bahwa aku membunuh muridnya. Anak kecil, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena memilih guru yang salah. Hahaha, saat dia berbicara, cakar merah darah mulai mengepal, mencoba meremas Huo Yuhao sampai mati. Gila, setiap orang memiliki pemikiran yang sama dalam benak mereka. Iya, Ye Sishui memang marah, emosinya berfluktuasi tidak stabil, dan dia berubah-ubah. Dia tidak memiliki sikap seorang penatua sama sekali. Yuhao, semua orang dari Akademi Shrek berteriak pada saat yang sama. Pada titik ini,
Tubuh Huo Yuhao sedikit redup, dan dia tampaknya telah berubah menjadi bola udara hitam. Saat cakar mengepal, dia menghilang sebelum muncul kembali 10 meter jauhnya. Dia kembali ke bentuk manusianya. Hanya saja dia benar-benar berubah setelah dia muncul kembali. Rambutnya telah tumbuh jauh lebih lama, dan itu telah berubah sepenuhnya menjadi hitam. Kulitnya sangat pucat, dan matanya tidak berwarna. Mereka benar-benar diliputi oleh cahaya keemasan. Mata nasibnya tertutup dan menghilang. Garis rambut keemasan jatuh ke dadanya, yang merupakan satu-satunya warna selain hitam dan putih di seluruh tubuhnya. Bukan hanya ini, tetapi auranya mengalami perubahan yang bahkan lebih besar. Meskipun dia dengan tenang berdiri di tempatnya, dia tampak seperti binatang buas raksasa. Cahaya hitam yang intens keluar dari tubuhnya, dan cahaya merah darah di sekitarnya menghilang di hadapan cahaya hitam ini, meskipun itu tidak terlalu kuat. Kamu siapa? Ye Sishu menatap dingin pada Huo Yuhao. Mengingat kekuatannya, bagaimana mungkin dia tidak mengatakan bahwa orang di depannya bukan lagi Huo Yuhao? Hanya dari aura yang menakutkan, dia tidak punya pilihan selain menenangkan diri dan menghadapinya. Kamu Sishui, sebenarnya ini nama ini, sangat bagus. Saya tidak berharap manusia mencapai kultivasi di benua itu. Bahkan aku tidak bisa membantu tetapi tertarik padamu. Meskipun aku tidak dalam wujud asliku, aku akan membuatmu membayar untuk 9 cincin jiwa yang kau miliki. 300.000 tahun jiwa binatang dan 610.000 tahun jiwa binatang. Kamu baik. Suara Huo Yuhao telah berubah jauh lebih dalam. Saat dia berbicara, udara akan bergetar dengan setiap kata yang dia ucapkan. Cahaya merah darah yang dengan cepat berkumpul ke arahnya dengan cepat menghilang. Semua orang dari Kekaisaran Luo Star tercengang ketika mereka menyaksikan dari jauh. Hanya Ultimate Dou Luo yang bisa bertarung dengan Ultimate Dou Luo lainnya. Huo Yuhao benar-benar bisa berubah menjadi Ultimate Dou Luo. Semua yang mereka lihat berada di luar imajinasi mereka. Apakah Huo Yuhao benar-benar dimiliki oleh Dewa Naga Dou Luo Muen? Saat Huo Yuhao berbicara, dia sudah mengangkat tangan kanannya dan menirukan tindakan meraih ke arah Ye Sishui. Pada saat yang sama, puncak gunung tertinggi di pegunungan Mingdo mulai beresonansi dengan raungan naga. Di langit, awan gelap mulai berkumpul. Ruang di depan Ye Sishui hancur, dan cakar naga hitam besar muncul di depannya, meraihnya. Ye Sishui juga sangat mengesankan. Dia menggenggam tangannya di depannya sebelum proyeksi raksasa berwarna merah darah muncul. Proyeksi ini berbentuk manusia, tetapi memiliki 12 sayap berwarna merah darah. Saat mereka mengepakkan pada saat yang sama, tangan kanannya melakukan gerakan menggesek ke bawah. Tiba-tiba, seberkas darah muncul di depannya dan memblokir cakar hitam. Dentang, puncak gunung bergetar, dan arus udara yang mengerikan menyebar ke arah luar, dengan intinya menjadi titik tabrakan. Cahaya hitam dan merah darah melonjak pada saat yang sama dan menyebar. Alat jiwa yang awalnya tersebar di mana-mana semua terseret ke udara.